Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita semua. Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam renungan malam Gereja Kalimantan Evangelis, edisi Kamis tanggal 22 Mei 2025. Nas untuk renungan kita malam ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dari kitab Amsal pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Namun saya membaca ayat yang pertama dan ayat yang kelima saja menjadi dasar perenungan kita untuk malam hari ini. Demikian dikatakan di sana, saya akan bacakan buat kita. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab buat kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mungkin membaca atau mendengar kitab Amsal, maka kita langsung ingat dengan Amsal 1 ayat 7. Itu yang menjadi ayat emas yang sering dikumandangkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Atau ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Juga bisa mungkin langsung kita ingat kalau disebut dengan kitab Amsal, maka kita ingat Raja Salomo yang di dalam hikmatnya dia bisa menjadi terkenal, tersiar namanya dan besar karena hikmat yang dimilikinya pada saat menangani perkara yang besar. Dia adil dan bijaksana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat memang sangat penting bagi setiap kita dalam menentukan arah kehidupan kita. Dan hikmat itu hanya datang daripada Allah, sang pemilik hikmat itu. Hikmat itu yang bisa memberi jawab atas setiap tanya kita. Hikmat itu yang bisa memberi solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mendapatkannya? Nas ini mengatakan supaya kita betul-betul hidup dalam hikmat itu dan akhirnya kita mendapatkan pengenalan yang sungguh akan Tuhan, maka kita harus menerima firman Tuhan itu, yaitu hikmat itu sendiri, mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya. Ayat 1 dan ayat 2. Telinga kita terus mendengar, mulut kita terus memperkatakannya dengan tekun, dengan taat dan sungguh-sungguh, seperti kita mencari apa yang kita harapkan, atau seperti mencari perak dan mengejar harta terpendam, terus-menerus berusaha sampai dapat dan kita senang dan bahagia. Ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian kita dalam mencari hikmat itu, saat kita betul-betul mencari, saat kita betul-betul menerima, menggumuli setiap kebenaran firman itu, hikmat dari Allah itu, maka kita mengenal Allah dengan sungguh. Kita mengerti arti takut akan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tiada tara. Karena Tuhan itulah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu sungguh baik dan amat baik bagi setiap kita.
Dia mengasihi kita sepenuhnya. Bahkan dia rela memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, memberikan kemenangan dan hidup yang kekal kepada kita. Dia yang memberikan ketenangan kepada kita di tengah-tengah badai hidup. Dia yang memberi kenyamanan bagi kita di tengah-tengah gelombang arus kehidupan. Dia yang memberi damai sejahtera dan sukacita untuk melingkupi hidup kita. Inilah indahnya saat kita menikmati hidup di dalam Tuhan. Kita mengenal Dia dengan sungguh, Sang sumber hikmat itu. Dan kita pun tidak akan pernah salah jalan, salah arah dalam melangkah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Maka marilah kita terus hidup di dalam firman Tuhan, terus bersama dengan Tuhan, terus merindukan kehadiran Tuhan, memberi hikmat kebijaksanaan di dalam setiap laku dan kata kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Engkau sumber hikmat pengetahuan yang sangat kami butuhkan untuk menentukan arah langkah kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu, hikmat daripadamu, kami lebih mengerti dan mengenal Engkau lebih sungguh, Sang sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Teruslah kami diberkati dengan segala kuat kuasa firman Tuhan dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dalam segala keadaan yang boleh dialami. Mungkin pada saat lemah fisik, mari Engkau kuatkan. Yang sakit, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Yang punya gumul juang, Tuhanlah terus menyertai dan memberikan satu solusi dari setiap persoalan yang dihadapinya. Yang di dalam kebimbangan dan keraguan akan apa yang harus ditentukan untuk arah hidupnya, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya untuk dia bisa menentukan yang mana yang harus dia pilih. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami malam ini, esok dan hari selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ampunkan salah dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.